الحمد لله الذي أمرنا بإصلاح معيشتنا إلى السعادة ورضا. اللهم فقهنا في الدين آمين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Zuhur. Ini ngetes pengerak berangkat awal. Jamaah salat Zuhur di PT Aqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang puasa dan etos kerja. Banyak orang yang beranggapan kalau orang berpuasa pasti bermalas-malasan. Karena kenapa? Tidak makan, tidak minum, jadi bermalas-malasan. Padahal dalam catatan sejarah, nanti akan kita bahas dalam slide berikutnya, itu ternyata dengan berpuasa justru etos kerjanya itu bukan menurun, tetapi semakin naik, semakin meningkat, prestasinya semakin naik yang luar biasa. Bahkan pada awal ayat yang tadi saya bacakan, surah Al-Qasas ayat 77, Allah telah menegaskan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, dan hendaklah cari kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Yang dicari akhirat dulu, bukan dunia terlebih dulu, tetapi akhirat dulu yang dicari. Ada garis besarnya, wala tansa, jangan lupa. Kalau bahasa orang Jakartanya wakarimasen, jangan lupa, don't forget. Itu artinya wala tansa, jangan lupa nasibaka minad dunia, nasib kamu di dunia. Dalam ayat ini setidak-tidaknya diingatkan, diluruskan lagi saat kita bekerja. Hendaknya bekerja jangan hanya mencari gaji aja. Kalau bapak kerja ternyata cuma mencari gaji saja, maka yang didapatkan cuma gaji saja. Kalau ini mencari gaji, banyak tukang bakso gajinya. Apalagi tukang terbau banyak, tetapi gajinya banyak. Kalau ini banyak sabetan, ya berbisnis. Tapi kalau ini banyak lebih sabetan lagi, jadi tukang dewan, sabetannya banyak lagi. Yang lewat berapa tanda. Jadi ayat ini menyatakan suruh cari kebahagiaan menuju akhirat. Karena kenapa? Di antaranya dengan niatnya yang baik. Walaupun pekerjaannya dunia, tapi dinilai oleh Allah amalannya akhirat. Tapi kalau kita amalan dunia tidak diniatkan karena Allah, itu tidak dinilai amalan akhirat, amalan dunia saja. Ibaratnya kita nanam rumput, amalan nanam padi. Kalau kita nanam padi, biasanya rumput ikut ya. Rumput pasti ikut. Padi itu simbolnya akhirat. Kalau kita kerjanya niatnya karena Allah, itu bernilai pahala. Menafkahkan anak kita, istri kita, keluarga kita. Bahkan bernilai materi, dapat gaji. Akhirat dapat, dunia dapat. Ibarat tadi padi ditanam, rumput pasti ikut. Pernah nggak ceritanya orang nanam rumput padi ikut, ada nggak? Nggak ada. Makanya coba Pak, kalau doa kita doanya satu jagat. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah pada kami kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kalau kita ingin bahagia harus usaha dulu. Waman aroda dunia paling ilmu. Kalau ingin dunia pakai ilmunya, bisnis, bekerja. Kalau kita ingin akhirat juga sama pada ilmunya. Oleh karena ada hal yang perlu dicermati. Puasa tidak lagi bermalas-malasan, tetapi ada etos kerja, semangat, disiplin. Karena puasa kan diajarkan disiplin, benar ya Pak? Kalau belum waktunya maghrib, boleh kita buka puasa? Tidak boleh. Tempe halal habis maghrib, betul nggak? Kolak halal habis maghrib. Timun suri halal habis maghrib. Bakwan halal habis maghrib. Berhubungan suami istri halal habis tarawih. Dia baca dikit maghrib. Maghrib. Kalau tarawih kan legaan dikit. Nah, itu disiplin. Kalau belum azan, jangan kita makan. Nah, pelajaran buat kerja apa? Hendaknya kita seperti orang yang berpuasa. Kalau belum waktunya, tidak berbuka. Nah, kita bekerja. Coba kalau kerjaan kita bukan seperti orang yang berpuasa, tetapi mau buka puasa, kira-kira gimana itu? Apa aja dimakan, benar ya? Ya Allah, semua makanan tuh masuk ke perut. Es krim masuk, kurma masuk, es doger masuk, salak masuk, sampai biji-bijinya juga masuk. Biji salak, Nah, itu semuanya coba kita lihat, kita bisa belajar. Kalau orang yang berpuasa, kalau bukan barangnya tidak diambil, kalau bukan haknya tidak dibawa pulang. Ini kadang-kadang ada orang kerja, tapi insya Allah bukan akhlak. Di tempat lain, kalau di sini kenapa? Kalau orang haji, itu kadang-kadang ada aja di rumah. Bukin kuku, tekles, punya kantor, bener ya? Nah, bila nanti itu akan diminta pertanggungjawaban walaupun cuma sedikit. Oleh karenanya puasa melatih tadi disiplin, keimanan. Kalau anak kita Pak, kita latih untuk berpuasa. Walaupun kita tidak ada di rumah, anak kita puasa nggak kira-kira? Puasa nggak? Puasa karena udah terlatih, terbiasa, sudah didisiplin. Sebagai ada dulu kisah anak pemuda naik motor, ngebut lewat lampu merah. Karena lewat lampu merah, depan ada polisi. Langsung klik, kiri. KTP ada SIM, ada STNK, ada. Tahu nggak ada lampu merah? Tahu. Kenapa Anda lewat? Saya nggak tahu, ada bapak di sini. Berarti secara sederhana pemuda ini disiplin nggak? Nggak disiplin. Jadi disiplin itu kalau ada petugasnya disiplin. Kalau nggak ada petugasnya lewat, makanya KUHP kasih uang sama perkara. Ujung-ujungnya duit. Ini yang parah kalau seandainya kita tidak disiplin keimanan kita. Kerja di dalam Islam, puasa karena Allah memantau kita. Bayangkan Pak, sekali lagi kalau puasa, bapak-bapak sahur bareng-bareng sama bapak, sama keluarga, sama anak. Terus kira-kira di aqua itu apa namanya, masakan Padang makan. Ada yang tahu nggak kira-kira? Pulang, istri nggak tahu itu, tapi Allah tahu nggak? Orang ada intelnya kok. Dua malaikat yang mencatat perbuatan kita semuanya. Makanya puasa lagi-lagi sungguh luar biasa. Bisa melatih untuk kerjanya itu semakin meningkat. Kerjanya semakin baik. Dengan adanya etos kerja. Bahkan ada kedapatan etos kerja. Orang yang kerja dengan etos yang baik, dengan semangat yang baik, dengan spiritualitas yang baik dan senang hati,
dengan ikhlas bekerjanya, itu maka ia akan kreatif dan berprestasi. Benar nggak kira-kira? Bapak-bapak nggak usah jauh-jauh lah. Ini ada yang nyupir, ada yang jadi kenek misalkan. Bawa aqua. Ketika bawa aqua, dia ngedumel aja kerjaannya. Kira-kira maksimal nggak kerjanya? Boleh jadi nanti kesandung, jatuh, pecah. Benar nggak? Karena kenapa? Ngedumel aja kerjaannya. Karena kenapa? Lagi-lagi etos kerjanya yang nggak baik. Karena tadi tidak senang hati. Orang yang kerjanya dengan senang hati, etos kerjanya baik, maka dia akan kreatif, bahkan profesional, amanah. Bukan pemanah, beda ya. Kalau amanah terpercaya, kalau pemanah tetangga saya. Nah, sebelum saya sampaikan materi yang lebih menarik, saya akan membuat kisah dulu ini. Cerita. Ada hikayat tentang kisah si penebang pohon dan kerja. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan saya bacakan saja. Alkisah ada seorang pedagang kayu. Dia masih nganggur. Menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Kalau orang nggak ada kerjaan, ada tawaran ditariknya kira-kira. Ada orderan, tarik walaupun nggak ada bayarannya kecil, tarik aja dibanding nganggur. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterimanya itu sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu bertekad untuk bekerja sebaik mungkin supaya apa? Majikannya seneng dan dipanggil lagi, dipakai lagi. Nah, saat mulai bekerja karena dia sudah berjanji dia akan bekerja semaksimal mungkin, si majikan memberikan sebuah kapak. Kapak, tahu kapak, kalau bahasa Betawinya kampak. Nah, modalan ya. Nah, dikasih kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan pada si penebang. Hari pertama begitu menggoda. Karena dikasih kapak, kerjanya di luar perkiraan. Pohon ditebang 8, habis semuanya. 1 hari. Orang misalnya kalau nebang pohonnya, apa berani-rami kadang-kadang bisa 2 hari itu. Sampai ke akar-akarnya kayak. Ini 8 pohon habis ditebang. Karena kenapa? Semangatnya yang tinggi dapat orderan. Biar supaya dia dapat panggilan lagi. Hari pertama bekerja dia berhasil merobohkan 8 pohon. 8 batang pohon. Sehari mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Dia menyatakan apa? Hasil kemampuanmu menebang pohon-pohon itu belum pernah ada yang seperti ini sebelum ini. Karena kenapa Pak Kira? Semangat etos kerjanya tinggi karena baru-baru. Nggak usah jauh-jauh, bapak kalau punya mobil baru, motor baru, kira-kira diselap mulu. Cuci mulu. Jangankan ada beku, laut lewat di laut. Itu karena kenapa? Baru-baru. Kalau ini baru lain lagi gitu kan. Makanya jangan sampai ini kalau kita kerja semangatnya itu mental Pak, ada beberapa model. Yang pertama mental tai ayam. Yang kedua mental kerupuk. Yang ketiga mental baja atau besi. Apa itu mental tai ayam? Mohon maaf Anda ketik. Apa itu tai ayam? Anget-anget untuk memegang Pak ya. Baru keluar anget dia. Tapi setelah anget, kira-kira anget, dingin, cepat. Itu berarti orang yang mentalnya apa? Tai ayam, kerja awal-awal semangat. Bekerja luar biasa. Sampai dia begadang lembur. Sampai lembur. Nah, yang kedua sebelum kita lanjutkan cerita ini, tadi apa mental pertama tadi? Tai ayam baru-baru aja hangat, setelahnya dingin, semangatnya sebentar. Yang kedua mental kerupuk. Apa itu mental kerupuk? Baru perlu diangkat dan dikalengnya, kira-kira gimana? Garing ya? Setelah 15 menit, 20 menit, 1 jam, gimana kira? Halus, digigit balik lagi gitu kan. Nah ini juga sama, mental kalau bapak bekerjanya adalah mental kerupuk, baru-barunya aja semangat. Setelahnya tidak semangat.
Yang lebih baik adalah mental baja dan besi. Kalau besi dipanasin, panas gak kira? Panas dia, semakin panas. Ketika diambil dari sumbernya, panasnya juga masih lama tahan. Yang lebih baik itu baja, dipanasinya lama, tetapi kalau diangkat lebih lama lagi panasnya. Tinggal jangan sampai semangat saat bekerja itu seperti apa? Tai ayam dan kerupuk, tetapi seperti baja dan besi. Nah, coba kita lanjutkan dalam kisah ini. Hari pertama bekerja, anak pemuda ini berhasil merobohkan berapa pohon? 8 pohon. Sore hari mendengar hasil kerja itu, ya tentunya majikan senang kan? Dipuji. Dan kata bosnya, saya sangat kagum dengan kemampuan Anda menebang pohon. Belum pernah ada yang seperti Anda ini. Teruskan bekerja seperti ini. Lanjutkan lebih cepat, lebih banyak. Nah kemudian karena termotivasi dengan bujukan tentang motivasi, pujian dari atasan, dia akan lebih semangat bekerja. Keesokan harinya dengan semangat yang lebih prima lagi, dia lebih keras lagi bekerja, tapi lagi-lagi hasilnya itu berbeda dengan hasil sebelumnya. Hari pertama berapa pohon tadi? 8. Hari kedua ternyata 7. Padahal semangatnya lebih tinggi. Nah, puasa, makanya kita bahas puasa dan kerja kan gitu. Nah, kemudian hari 3 menurun lagi. Bukan 7, 6, 5, bahkan sampai 1 pohon pun dia habis-habis, tidak bisa tumbang. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Dari beberapa hari ini ternyata mengecewakan, bosnya kesel. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. Sepertinya dalam hatinya pemuda tadi, aku kehilangan kemampuan dan kekuatan. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan? Akhirnya majikan nanya. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap sang majikan meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai, agar majikan memahami kondisinya. Padahal kerjanya prima, kerjanya udah maksimal. Nah, akhirnya majikan menyimak keluhannya. Kapan terakhir kamu mengasah kapak, kata majikan? Majikan yang bijak dan baik. Biasanya kan marah-marah ya, Pak. Nah, pada puasa nggak marah majikan, tapi nanya, kapan ente mengasah kampak itu? Oh, rupanya terakhir kapan mengasahnya? Saya tidak punya waktu untuk mengasah kampak itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon, dan pagi hingga sore dengan sekuat tenaga, kata si penebang pohon tadi, sehingga tidak ada waktu untuk masak. Nah, ada pelajaran buat kita semuanya. Nah, disinilah masalahnya nih sebetulnya. Kerjanya lebih maksimal, tenaganya dikeluarkannya banyak, tetapi kenapa hasilnya sedikit? Kata kuncinya di mana? Kampaknya yang kagak tajam, nggak pernah diasah. Ingat, hari pertama kata bosnya, kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon, hasil yang luar biasa 8. Hari kedua 7, nyusut. Hari berikutnya tadi, nah ada kata kuncinya yang sangat menarik. Maka sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu. Apa pelajaran buat kita semua saat kita berpuasa? Etos kerja kita semakin harus ditingkatkan. Agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal tadi. Jangan lupa evaluasi. Kenapa nih penjualan yang kita lakukan padahal strateginya sama tapi menurun gitu Pak ya? Perlu dievaluasi. Oh, boleh jadi silaturahimnya kurang. Cuman mengirim aja, komunikasinya belum baik. Ini yang kisah yang kita lihat. Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja. Perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dan mengucap terima kasih. Si penebang berlalu dari hadapan majikan untuk mulai mengasah kapak. Renungan buat kita semuanya sama sebetulnya, kita seperti penebang pohon.
Kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Dia sampai sore pulang, nggak ada waktu lagi kan untuk mengatak sampah. Sibuk dan sibuk sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Jika kita mampu mengatur waktu itu, insya Allah kita bisa wawasannya semakin meningkat. Yang awalnya kenek misalkan bisa jadi supir. Soalnya ada itu karyawan, dia awalnya lulusan S1 Pak, melamar di Amerika tapi nggak bisa bahasa Inggris, melamar di jurusan dia mesin, nggak diterima di perusahaan di Amerika. Ini orang Indonesia namanya Rudi. Kemudian karena dia diterima, walaupun dia bergelar titel S1, bukannya S2, S3, S3 ya, S1, ada bergelar titelnya, rupanya tidak diterima di tempat pekerjaannya. Dia diterimanya jadi office boy. Kalau orang udah kepepet, kira-kira ada lowongan ditarik nggak? Ambil sama persis kayak tadi kan, karena nggak ada kerjaan nggak apa-apa dah. Yang penting bekerja. Rupanya dia bekerja dengan ikhlas, dia pelajari ilmu yang baru. Coba bayangkan, dia harus ngepel, dia harus nyapu, dia harus apa, gajinya juga setara dengan orang yang menjadi yang pendidikannya tidak tinggi, yang namanya Rudi. Tapi dinikmati, enjoy tadi dia, ikhlas. Dia pelajari, karena kebetulan dia jadi office boy di tempat restoran ternama di Amerika. Dia belajar bagaimana cara resep-resep buat yang baik. Akhirnya beberapa tahun berikutnya dia buka restoran yang ada di Amerika sampai detik ini. Gara-gara apa kira-kira itu? Gara-gara kesasar tadi. Dia punya pekerjaan. Kemudian dia seriusin gelutin, akhirnya luar biasa. Bahkan ada kisah, saya punya mahasiswa nih, padahal punya mahasiswa S1. Dia mau kerja di Cikarang. Ada perusahaan elektronik yang terbesar di LG. Nah, ketika dia daftar, ternyata awalnya dia mau daftar manajer. Diterimanya jadi office boy. Coba bayangkan. Di wawancara awalnya apa? Manajer. Diterimanya office boy. Dia berpikir, ya udahlah nggak apa-apa lah dibandingkan lu. Dia terus coba suruh fotokopi, suruh apa, nggak apa-apa lah dia nih. Rupanya ketika dia disuruh jadi office boy itu ujian dia itu padahal. Ujian dia apa? Ujian dia kira-kira dia mau nggak disuruh-suruh, suruh fotokopi, suruh apa. Akhirnya karena dia mau, ikhlas, akhirnya maksimal. Beberapa bulan berikutnya langsung diangkat jadi GM, general manager. Syaratnya apa? Puasa melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, keimanan, semangat harus tinggi. Nah ini, jangan sampai kita cuma rutinitas. Ini ada kisah yang kedua. Semoga menggugah perasaan kita semuanya. Saat kita berpuasa, apalagi etos kerja kita harus semakin meningkat. Ada kisah seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang. Karena bicara tentang kerja, pakai kisah-kisah aja. Nanti baru kita kaitkan dengan dalil-dalilnya. Kalau tadi awal-awal saya bacakan dalil-dalilnya. Ini kita bisa lihat kisah kerja adalah kehormatan. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Tapi ini bukan bulan puasa ini. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. Om, beli bunga om. Nah, jawab eksekutif itu bilang apa? Tidak, saya tidak butuh. Ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. Satu saja om, murah om. Kan bunga ini bisa buat untuk kekasih om atau istri om,
merayu si gadis tadi. Tapi setengah kesal dengan hal ini karena merasa terganggu. Kasihkannya lagi ngetik laptop. Adik kecil sedang melihat om sedang sibuk. Apa ya kalau om butuh, kata anak kecil itu, ada di marah-marah, nggak ngelihat om lagi ngetik. Ya om, kapan-kapan om kalau mau butuh silakan gitu. Kata dia, nanti kalau om butuh nanti saya panggil kamu. Mendengar ucapan si pemuda, dari situ pun langsung lari keluar. Kemudian menghampiri orang-orang lain untuk ditawarkan. Setelah menyelesaikan istirahatnya, pas siang si pemuda segera beranjak dari kafe itu, kemudian keluar menghampiri anak gadis tadi. Kemudian saya bacakan aja langsung singkat ini. Kemudian pemuda itu kasih uang kepada anak kecil tadi, gadis kecil 2.000 rupiah. Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Yang eksekutif muda tadi mau bilang, nggak usah bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu, ujar si pemuda sambil menganturkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya. Tapi bukan untuk disimpan, coba. Anak kecil dari itu ketika diambil, uang dari siapa? Dari eksekutif muda itu yang 2.000 diambil. Tapi bukan ditaruh di kantongnya, di plastiknya. Tapi dikasih kepada siapa? Pada pengemis. Melainkan diberikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Kira-kira kalau bapak-bapak ngasih duit, kemudian dikasih lagi orang, kesel nggak? Kesel. Nah ini eksekutif ini kesel ya. Sampai dia bilang, pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. Kenapa uang tadi tidak kamu ambil? Taruh di kantong malah kamu berikan pada pengemis. Ini ada pelajaran menarik nih buat kita semuanya. Dengan keduanya si gadis kecil itu menjawab, maaf om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan untuk mendapatkan uang dari hasil minta-minta. Masya Allah. Ibu saya selalu berpesan kepada gadis tadi itu, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis. Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga itu, bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu. Apa pelajaran buat kita semuanya? Dalam etos kerja kita semuanya, tidak jarang kita menghargai pekerjaan. Di tempat pekerjaan kita, di Aqua atau di tempat-tempat yang lainnya, sebatas pada uang atau upah yang diterima saja. Kerja akan bernilai lebih jika kita menjadi kebanggaan bagi kita. Kita merasa bangga dengan bekerja di Aqua. Kita harus memberikan manfaat yang baik. Kalau kita memberikan manfaat yang baik, Aqua untungnya besar, maka bapak-bapak gampang dipromosikan, naik jabatan. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu juga sama. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik terhadap perusahaan, yakin perusahaan akan memberikan yang terbaik, betul atau tidak, Pak? Kalau bapak ingin naik promosi jabatan, buatlah karir yang baik dengan jujur yang perlu disumbangkan. Dengan begitu sekali lagi, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan. Inilah sesuai ayat Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Ganjaran orang yang melakukan kebaikan pasti ganjarannya apa? Kebaikan pula, bukan keburukan. Kalau bapak baik bekerja, maka perusahaan pun akan baik terhadap kita. Apalagi Ramadan ini sebagai bulan puasa. Semoga bulan ini penuh BBM. Apa itu BBM, Pak? Premium ya. Nah, BBM itu apa? Bulan berkah dan maghfirah. Mari kita premium. Premium apa ini padahal?
Pertama ya, premium itu apa? Proyek makan dan minum serta solar. Solar itu apa? Solar lebih rajin. Dan minyak tanah, apa yang minyak tanah? Meningkatkan iman dan banyak tahan nafsu amarah. Karena puasa kan tujuannya menahan nafsu. Saat kita bekerja nahan nafsu, atasan, justru semakin lebih menghargai bawahan akan menghargai kita. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai terlebih dahulu. Jangan mimpi kiranya kita ingin dihargai orang lain, tapi nggak pernah menghargai orang lain. Jangan mimpi kiranya kita kerjanya mencubit orang lain, tapi nggak mau pernah dicubit. Benar ya? Ini yang secara sederhana. Kemudian yang terakhir, serta pertama ini. Apa itu pertama? Bukan bensin, ini setelah bensin, karena bensin naik, jadi teristirahat sudah. Buat istilah-istilah. Pertama itu apa? Pernya itu perangi. Taknya apa, Pak? Tabiat maksiat. Perangi tabiat maksiat. Hanya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi seru. Kalau memang keluarnya 100, kita kurangnya 100. Karena kenapa? Lagi-lagi puasa ini melatih hati tenang. Saat kita bekerja, hati kita menjadi tenang. Jika hati sejernih air, jangan biarkan ia keruh. Karena apa sebabnya? Kalau air, sumber mata air itu keruh, dan sumber mata air, kira-kira ke sungainya jadi keruh nggak, Pak? Maka jika hati ini sudah jernih, jangan biarkan ia keruh. Kita harus hiasi dengan zikir. Jika hati seperti awan, jangan biarkan ia mendung. Kalau mendung gimana, Pak? Mau jadi akan cepat hujan. Mendung tak berarti hujan, kan kata siapa nyanyiannya. Jika hati seindah bulan, sia-sia dengan iman. Maka saat kita berpuasa mudah kiranya efek kerja kita meningkat. Apalagi ini berkaitan dengan bapak-bapak punya kasur ini beraneka ragam, kan ada XL, ada mentari, ada friends, ada simpati. Coba kita kaitkan tentang hati. Jika hati ini seringkali jengkel, jadikan ia jernih sejernih XL. Kan iklannya kan sejernih kan gitu ya. Jika hati ini seringkali iri mulai jadi jabatan. Ada yang baru masuk jabatannya naik. Jadikan ia cerah mentari. Jika hati ini seringkali dendam, karena ada saja teman-teman bikin ulah kesel kita kan, dicandainya mungkin terlalu kelewatan. Tapi lagi-lagi jika hati ini seringkali dendam, jadikan ia penuh kemesraan friend. Makanya kalau pulsa yang paling murah di dunia itu apa kira-kira pulsa apa? Hah? Nah itu pulsa friend, kampungnya friend. Jadi bukan simpati, bukan Asia. Tapi padahal nggak punya pulsa friend. Nah, itu yang paling dia tahu aja lagi. Jadi paling minjem. Nah, kemesraan dengan friendly, dengan bersahabat. Sehingga etos kerja itu di mana saja pun kita berada. Hingga karyawan tipe seperti ini karyawan wajib. Karyawan itu beraneka ragam. Ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang mubah. Apa itu karyawan wajib? Kehadiran kita memberikan manfaat orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang ketemu kita pasti dia senyum seneng. Kehadiran kita seolah-olah kalau tidak ada siapa nih namanya Pak? Tidak ada pasti ini kayaknya nih apa ada yang kurang ya? Karena memberikan manfaat dengan senyum, dengan guyonan, dengan apa? Paling kalau ada duit dikasih orang teman-temannya, itu maka karyawan wajib kehadirannya itu wajib ada di karyawan, di kantor. Kalau nggak ada dicari, bukan wajib kayak dosa ya. Tapi maksudnya wajib ini kehadirannya itu wajib ada dan wajib kalau tidak ada itu terasa tidak ada. Yang lebih parah lagi saya tidak perlu membahas yang makruh mubah, yang haram yang jangan sampai. Apa itu yang haram? Haram itu kan kalau dalam pengertiannya kalau kita kerjakan dapat dosa gitu kan. Apa maksudnya haram? Karyawan haram itu
Kehadirannya tidak memberikan manfaat kepada karyawan lainnya. Kerjaannya memfitnah, kerjaannya menggunjingkan, kerjaannya marah-marah saja, kerjaannya menghina saja, menghasut saja. Kira-kira tipenya apa ini? Haram kan? Haram di kantor, kalau bisa tersebut sakit. Begitu kan? Karena kenapa? Keberadaan kita di tempat pekerjaan itu tidak memberikan manfaat. Kalau yang nanti mubah, sunah, pada sesi-sesi yang lainnya nanti kan. Nah ini kemudian jika hati ini seringkali benci, jadikan ia penuh simpati. Karena kenapa? Dengan kita simpati atau saja selalu tinggi dengan berpuasa. Masa kita kalah nih pada sama ular? Ular tahu ular ya? Ular berpuasa nggak kira-kira? Coba lihat tuh, ular berpuasa. Saling kulit saat dia makan anak kambing. Ularnya kecil, anak kambing gede. Bisa kemakan nggak ya kambing? Anak kambingnya? Hah? Bisa kemakan. Nah, ketika makan anak kambing dia berpuasa. Ketika dia berpuasa ada godaan binatang yang lebih enak lagi, dia nggak mau, nggak makan lagi. Digodain, dipukul juga nggak marah dia. Jadi gampangnya, ketika ular itu berpuasa, emosinya itu terjaga. Jadi kalau bapak-bapak sedang berpuasa, emosinya tidak terjaga, berarti kalah sama. Karena kenapa? Tujuan berpuasa kan bertakwa. Ada syaratnya, kriteria. Nanti kita cek dalam surah Al-Imran ayat 133 ayat 134. Di antaranya apa? Wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi. Enggak gampang marah. Lagi-lagi minggu lalu sudah kita bahas. Kalau padahal lagi naik mobil, ada yang nyelap itu, nyalip. Harusnya berbaik sangka. Jangan marah-marah. Justru berbaik sangka. Oh, ya kan? Kalau kita kaget berarti istighfar. Astagfirullahaladzim. Oh, dia lagi buru-buru mau kebelet ya. Oh, dia buru-buru mau apa lagi? Istrinya lahiran. Dan tidak berbaik sangka. Ini kalau kita senantiasa tadi berpuasa karena menjaga amalan. Lagi-lagi puasa yang kita lakukan ini bukan final loh ya. Puasa yang kita lakukan sekarang sudah menuju nanti malam versi pemerintah kita malam 17 ya. Malam 17 Ramadan. Masih panjang perjalanan. Tapi ingat, walaupun kita sudah sampai ke Idul Fitri, bulan Ramadan itu bukannya final, tapi baru start. Kalau ibarat maraton, lari dari sini sampai Pulau Gadung, ini baru sampai depan doang gitu. Belum sampai ke terminal. Selesai. Apa maksudnya? Bulan Ramadan ini 1 bulan baru kita start. 11 bulannya itu adalah yang menentukan kita baik atau tidaknya di bulan Ramadan ini. Kalau kita baca Quran, kita teruskan di bulan berikutnya dengan baca Quran. Kita qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, teruskan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Rajin sedekah, teruskan di bulan Ramadan dan seterusnya. Makanya tidak hanya di bulan Ramadan tapi teruskan. 11 bulan banyak kata sudah diucapkan dan dalam rangka semua menyejukkan. 11 bulan banyak perilaku yang sudah dibuat yang sebelumnya, boleh jadi banyak perilaku yang sudah terlewatkan dan tetap semuanya menyenangkan. 11 bulan banyak keluhan, kebencian, kebohongan menjadi bagian dari diri kita. Ramadan semestinya sebagai star amal kebajikan. Ibarat handphone itu baru dicas. Ya kan? Mau dicas, kemudian setelah penuh cacaran dicabut ya. Setelah dicabut siapa itu? Kita pakai sampai baterainya habis. Ramadan ini cas keimanan kita ini. Kalau kita baik di bulan Ramadan dicas, dengan kita puasa, rajin, baik, semuanya amal kebaikan. Bersedekah, mudah memaafkan, berbuat baik semuanya kepada orang lain, maka mudah yang lainnya meneruskannya dan melunturkan sifat kemungkaran dari sikap egois, sikap tengil. Masih pernah dibahas di sini apa itu tengil, Pak? Apa tengil? Jengkel. Tapi ada kepanjangannya tengil ini. Ya kan, bukan jengkelin.
Nah, tengil, jengkel bisa diatur atau apa namanya. Tapi tengil ini apa maksudnya? T yang pertama itu kan TENGIL ya. Itu tengil kan? Apa T yang pertama yang T huruf T itu? T itu jangan sampai takabur. Takabur berarti takabur ya. Jadi harapannya dengan puasa ini hilang takabur kita, sombong kita. Jadi T tadi apa Pak T-nya? Takabur. Jadi jangan sampai takabur. No tengil. Puasa ini kan melatih no tengil, tidak tengil. No takabur. E-nya itu egois. Apa E-nya Pak? Berarti no egois. Tidak egois Pak kita bekerja. Harus menghargai. N. No nakal. Ingat kalau bapak-bapak nakal, bulan sekarang memang tidak ketahuan. Bulan depan nggak ketahuan. Suatu saat ketahuan ya. Ketahuan dengan penggelapan laporan dan lain sebagainya. Itu di dunia kita ketahuan. Kita istilahnya dipisahkan, dipindahkan dan lain sebagainya. Nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban. Nauzubillah min dzalik. Dari mana? Min aina kasabat? Dari mana rezeki yang kita dapatkan? Kemudian di mana disalurkannya? Ramadan sebagai star lagi amal kebajikan dan menunturkan sifat kemungkaran. Kalau tadi apa Pak? P-nya tadi apa? Hah? Takabur. E-nya? Egois. N-nya? Nakal. G. Ya kan tadi G ya. G ini no galak. Jangan galak-galak. Sebagai karyawan jangan galak-galak. Sebagai atasan jangan galak-galak. Sebagai bapak jangan galak-galak. Sebagai ketua RT jangan galak-galak. Pejabat jangan galak-galak. Tuh semuanya titipan semuanya. I-nya itu apa? No iri. Jangan iri dengan kenikmatan orang lain. Yang terakhir L itu no litik. Litik itu berarti apa? Tidak benar. Ya kan? Oke, sekali lagi biar nggak ngantuk. Tadi no tengil apa Pak? P yang pertama? Takabur, terus egois, terus nakal, terus galak, terus I-nya iri, terus L-nya itu litik. Nah, dengan berpuasa minimal penyakit no tengil ini hilang Pak. Nah, sebelum saya lanjutkan biar nggak ngantuk, apa kabar semuanya Bapak-bapak? Luar biasa. Itu semua apa masih belum semangat? Yang lebih semangat lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biar kita nggak ngantuk ini juga. Pagi yang ngantuk kan begitu. Apa kabar semuanya? Nah, lupa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, saya ulang lagi, biar kuat bergerak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Biar setannya kabur. Tapi memang beneran. Orang Amerika sebelum saya lanjutkan sekedar intermezzo, selingan iklan. Orang Amerika tuh selalu sama orang Indonesia. Emang kenapa? Orang Amerika, orang Eropa kalau nggak bisa tidur itu berobat ke rumah sakit. Tapi orang Indonesia nggak perlu berobat ke rumah sakit. Tinggal menghadiri pengajian dijamin tidur. Dengan ikuti khutbah Jumat dijamin tidur, bener nggak? Emang kenapa tidur? Apa kira-kira Pak? Oh, sudah setan, dikipas-kipasin. Tapi ada lagi jawaban yang paling benar. Bukan karena ada setannya, tapi karena keberatan pahala jadi ngantuk. Ini sudah saya nggak ngantuk nih Pak ya, karena memang lagi-lagi puasa sebagai star tentang kehidupan kita. Nah ini bukti dalam sejarah yang tadi saya ingin sampaikan. Ramadan bulan puasa itu meningkatkan etos kerja bahkan prestasi. Coba cek pada masa Rasulullah perang Badar, bukan Badar di apa namanya tukang bubur bukan, tukang Badar. Nah kemenangan kaum muslimin di perang Badar padahal tidak proporsional loh Pak. Pasukan muslim berapa ini? 300-an. Non muslim orang kafir 3.000. Kalau pakai logika, kira-kira menang nggak ini 300?
menanggung malu kan, menanggung kalah, menang. Nah coba lihat, ini dilakukan di bulan Ramadan. Karena apa? Semangat. Kata Bung Tomo, ketika menggelolakan pemuda untuk melawan penjajah, saya bingung sempat. Apa yang bisa membangkitkan semangat untuk melawan penjajah? Tak lain tak bukan cuma Allahu Akbar. Semuanya bisa menggerak. Tapi kalau sekarang bingung nih. Kalau kita sekarang kalau Bung Tomo kan Allahu Akbar orang kafir Quraisy kan. Kalau sekarang kan muslim pakai Allahu Akbar kan. Yang satu bilang Allahu Akbar, yang satunya Allahu Akbar. Kita kan bingung sebagai orang yang biasa. Yang patut kita sampaikan ketika ada orang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Oke, baik. Lagi kembali, Ramadan ibadah puasa ini menunjukkan etos kerja. Buktinya sejarah. Perang Badar menang. Kemudian penaklukan ke Eropa, Romawi, menaklukkan Konstantinopel sebagai pintu gerbang Eropa bagian timur oleh Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini di bulan Ramadan. Di Indonesia kembali. Indonesia merdeka di bulan apa ya hadirin? Di bulan Agustus, bulan Islamnya? Bulan Ramadan. Coba lagi Ramadan bisa mengukir prestasi. Apa itu etos kerja? Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan motivasi seorang atau suatu kelompok orang. Etika etos kerja yang dapat dinilai baik dan buruk sesuai dengan hasil kerja melalui perilaku seperti ini. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai karyawan, tanggung jawab, semuanya ada di dalam tanggung jawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, akan diminta pertanggungjawaban. Disiplin tadi yang telah kita bahas. Ulet, tekun, kerja keras, rajin dan lain sebagainya sehingga menjadi profesional. Barangkali ada pertanyaan, masih 3 menit lagi kalau memang ada. Ya, silakan. Oke, baik. Ini cerita ini pernah terjadi pada sahabat. Bilang silakan ya Rasul, silakan ya Rasul, silakan ya Rasul. Kenapa? Malam berhubung kami itu lupa mandi lagi. Lupa salah juga dong. Jadi, nah ternyata Rasulullah menyatakan itu tidak apa-apa, tidak bisa mandi. Yang lebih afdol, iya pas imsak udah mandi gitu ya. Nah, sebelum azan udah mandi. Iya. Nah itu dia, orang lupa tidur nggak kena hukum. Anin naim hatta yastaqidu. Jadi kalau bapak-bapak ada syaratnya. Kalau ingin nggak puasa gampang, syaratnya gila aja gila. Kira boleh puasa nggak gila? Ya kan? Yang kedua tidur. Ya kan? Itu tuh nggak kena hukum. Ada orang bilang lupa ingetan, bunuh juga nggak kena hukum. Kecuali pura gila lain. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita nggak ingin ibadah, ya kan? Itu gampang. Kalau tidak mau sholat, disolatin aja. Ini kembali tadi. Jadi pada dasarnya dalam Islam yang tidak benar ada yang membatalkan ibadah puasa kita adalah berhubungan suami sesuatu, ya kan? Amin muktirah, sesuatu yang membatalkan. Nah kalau dia belum mandi, maka ulama menyatakan selama dia tidak sengaja tadi ketiduran, maka pagi-paginya langsung buru-buru nggak apa-apa. Tapi lebih afdol lagi.
Itu langsung rasa lagi gitu. Sengaja itu. Ya, ya gitu. Allah alam. Ini kan ada kasus dalam sahabat. Ini ada juga nih model. Bukan hanya berhubungan suami istri tadi. Rasulullah sepanjang hidupnya menunjukkan etos kerja yang tinggi, baik dalam bekerja maupun beribadah. Rasulullah etos kerjanya apa? Mengembala ternak, meraih imbalan. Coba, Rasulullah nggak punya kambing orang, pamannya juga nggak bukan orang kaya, dapat upah. Rasulullah ketika berjualan juga bukan modal siapa Pak? Calon istrinya. Karena untung terus, akhirnya dipersuntinglah. Ya kan, bukan Nabi Muhammad yang melamar tapi dilamar. Tapi ingat, ternyata Nabi Muhammad karena etos kerjanya yang tinggi itu melamar Siti Khadijah banyak versi. Melamar Siti Khadijah dengan 200 ekor onta. Ada yang 20 ekor onta. Waktu bulan Idul Adha itu di pasar Minggu, satu ekor sapi ada 167 juta rupiah. Satu ekor sapi waktu Idul Adha. Nah kalau onta anggaplah 100 juta. 100 juta kalau kali 20 berapa kira-kira Pak? 2 miliar coba. Emas mahal buat Siti Khadijah berapa duit sekarang setaranya? 2 miliar. Rasulullah kaya enggak? Ya Allah, walaupun hadisnya walau qataman min hadis walaupun dengan cincin besi. Tapi enggak mau. Walaupun dengan cincin besi tapi Rasulullah menghormati yang namanya perempuan. Baik, ini saja yang saya sampaikan karena waktunya tentunya banyak lagi ini tema-tema, bahkan halamannya masih banyak nih. Ya kan? Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kalau kata anak pesantren, al-waktu qad doyok. Bukan berdoik itu sempit, kalau doyok ya sudah kebanyakan gitu ya. Maka kita cukupkan, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata buat kita semuanya, daun saga, daun tomat, semoga bermanfaat. Ipin baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Buah tomat buahkan pada tamat dah. Akhir kata dari saya, semoga ada manfaatnya. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya, agar hidup kita semuanya berkah. Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, agar senantiasa kita meniatkan kita karena ibadah, karena Allah Subhanahu Wa Taala bekerja, agar Allah memberikan kepada kita rezeki yang banyak. Allah memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarga kita anak yang saleh dan yang salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keuntungan pada perusahaan kami ini ya Allah, agar kami memberikan kesejahteraan kepada keluarga kami ya Allah. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.